Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang fluidostatis. Nah, untuk membahas materi tentang fluidostatis ini, kita akan membahasnya menjadi 4 subbahasan. Ya, yang pertama itu ada yang namanya tekanan. Yang kedua itu ada yang namanya tekanan hidrostatis. Lalu nanti setelah mempelajari tentang tekanan hidrostatis, kita akan membahas ada yang namanya hukum Pascal. Lalu setelah membahas hukum Pascal, kita nanti akan membahas ada yang namanya hukum Archimedes. Ya, nah jadi yang terakhir di sini itu ada yang namanya hukum Archimedes. Gitu. Nah, sebelum memasuki submateri yang pertama atau tentang tekanan, kita harus tahu dulu apa itu fluidostatis. Mungkin kebanyakan kita taunya fluida itu adalah air, padahal fluida itu adalah sesuatu yang mengalir. Jadi fluida itu bukan hanya air ya, tapi sesuatu yang mengalir. Contohnya sesuatu yang mengalir selain air itu ada yang namanya udara ya. Jadi udara itu juga termasuk ke dalam fluida. Sedangkan statis itu artinya diam. Nah, sehingga fluidostatis itu adalah suatu konsep yang mempelajari tentang zat yang mengalir tetapi dalam keadaan diam. Contohnya apa zat yang mengalir tetapi dalam keadaan diam? Contohnya kalian bisa temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air di dalam botol. Kita tahu kalau air itu adalah fluidanya, sedangkan ketika air itu berada di dalam suatu botol atau suatu gelas, itu kan dia tidak bergerak kemana-mana. Artinya dia dalam keadaan diam. Nah, untuk konsep fluidostatis sendiri itu sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di hukum Pascal kita akan ketemu ada yang namanya dongkrak hidrolik, terus rem, terus pompa ban sepeda. Nah, mungkin kan itu kalau kalian temui alat-alat tersebut, kalian belum terlalu paham kalau itu menggunakan salah satu konsep fisika yaitu fluidostatis. Oke. Sekarang kita akan bahas yang namanya tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan itu diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada setiap luasan tertentu ya. Jadi tekanan itu diartikan sebagai banyaknya atau besarnya gaya yang bekerja pada suatu luasan tertentu. Nah, dalam fisika tekanan itu disimbolkan dengan huruf P ya, dari kata pressure ya, sehingga dilambangkan dengan huruf P kapital. Atau secara matematis dari pengertiannya tadi, tekanan itu dapat dituliskan dengan P sama dengan besarnya gaya setiap satuan luas penampang, atau P sama dengan F dibagi A ya, di mana P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya, dan A itu adalah luas penampang gitu. Nah, jadi di sini saya tuliskan keterangannya untuk P. P itu adalah tekanan. Satuan tekanan di sini itu adalah Newton per meter, atau biasa disebut dengan PA, atau PA itu artinya Pascal. Lalu ada F, F itu artinya gaya, yang satuan gaya kita udah tahu ya dari kelas 10, satuan gaya itu adalah Newton. Lalu ada A itu artinya area atau luas penampang. Ini Newton per meter kuadrat ya. Lupa. Ini luas penampang. Untuk luas penampang sendiri itu satuannya adalah meter kuadrat. Oke. Nah, biasanya dalam beberapa soal tekanan itu satuannya bukan PA, tetapi ada yang biasanya ditulis dengan 1 atm. Nah, itu untuk catatan ya. Untuk catatan itu dia di sini saya tuliskan 1 atm atau biasa disebut dengan 1 atmosfer itu akan sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Ya, dikali 10 pangkat 5 PA. Meskipun nanti kadang-kadang di beberapa soal dia bukan 1,01, tetapi biasanya ada juga soal yang menuliskan 1 atm itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 PA aja. Nggak apa-apa, jadi tergantung soalnya. Tetapi kalau soalnya nggak ngasih tahu, boleh pakai 1,01 aja ya. Gitu. Lalu setelah tekanan kita akan bahas ada yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis?
tekanan hidrostatis itu biasanya tekanan kan hydro ya, itu artinya zat cair. Nah, jadi kalau untuk tekanan hidrostatis itu biasanya tekanan yang berhubungan dengan zat cair atau dengan air, tapi juga bisa minyak dan lain sebagainya ya, intinya zat cair itu. Sehingga kalau tekanan tadi itu dilambangkan dengan huruf P dan untuk tekanan hidrostatis itu dilambangkan dengan huruf P kapital dan H kecil, pH gitu. Nah, untuk tekanan hidrostatis sendiri itu tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman suatu benda. Jadi misalnya di sini, kalau misalnya ada sebuah kolam, ya kalau air di dalam kolam atau di dalam suatu bejana, di dalam suatu wadah, itu kan dia tidak berubah ya, artinya tidak bergerak juga. Nah, artinya itu masih termasuk ke dalam konsep fluidastatis. Nah, misalnya ada bejana, terus ini ada airnya. Nah, di dalam air ini nanti itu misalkan terdapat sebuah ikan gitu. Nah, misalnya ada sebuah ikan di sini. Nanti ada yang namanya kedalaman ikan. Ingat ya, kedalaman, bukan ketinggian. Kedalaman itu artinya diukur dari permukaan air ke bendanya. Dalam hal ini benda itu adalah ikannya. Dan kedalaman itu dilambangkan dengan H. Ingat, biasanya kalau kita itu biasa nyebut height itu ketinggian, kalau di sini H itu artinya kedalaman, ya. Sehingga nanti untuk tekanan hidrostatis itu rumusnya pH akan sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan H, atau biasa kita kenal dengan Rho GH gitu. Dimana nanti untuk Rho ya, Rho itu adalah massa jenis zat cairnya, jadi bukan cuma air, jadi massa jenis zat cairnya. Di sini saya tuliskan keterangannya. pH itu artinya tekanan hidrostatis. Untuk tekanan hidrostatis sendiri itu satuannya masih sama dengan tekanan di atas ya. Itu satuannya Pascal atau PA. Lalu ada Rho. Rho itu adalah massa jenis zat cairnya. Massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair ya. Massa jenis zat cairnya itu satuannya kilogram per meter pangkat 3 gitu. Dan G itu adalah percepatan gravitasi, atau dalam hal ini biasanya kita ingat kalau yang namanya percepatan gravitasi itu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Itu untuk mempermudah perhitungan, padahal untuk nilainya sendiri itu adalah 9,8, nggak apa-apa. Lalu di situ ada H. Nah, H itu ingat, H itu adalah kedalaman, bukan ketinggian ya. H itu adalah kedalaman benda itu yang diukur dari permukaan zat cairnya. Satuannya adalah meter, gitu. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, ya, itu biasanya ada yang namanya tekanan udara luar. Atau biasanya tekanan udara luar itu dilambangkan dengan PO, yang tekanannya ke arah bawah. Nah, PO itu nilainya adalah 1 atm ini yang di atas ini, atau 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Bagaimana nanti pengaruh dari tekanan udara luar ini? Nah, itu nanti akan ada yang namanya tekanan mutlak ya, atau tekanan total. Untuk tekanan mutlak atau tekanan total sendiri, itu P total akan sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis gitu. Dimana ingat ya, tekanan udara luar itu nilainya sama seperti di atas, itu nilainya 1 atm atau 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal gitu. Selanjutnya kita akan bahas ada yang namanya hukum utama tekanan hidrostatis dulu. Nah, untuk hukum utama tekanan hidrostatis itu dia menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam satu jenis zat cair itu memiliki tekanan yang sama. Nah, untuk hukum utama tekanan hidrostatis ini itu biasanya ada berhubungan dengan pipa U ya, atau bejana U, biasanya gitu. Jadi di sini saya tuliskan hubungannya dengan pipa U aja. Nah, untuk pipa U ini dalam beberapa soal fisika itu biasanya gambarnya kan kurang lebih kayak gini. Nih, anggap aja bagus.
Nih, gitu ya. Nah, untuk pipa U ini nanti ketika dia diisi oleh dua buah zat cair yang berbeda jenis, itu nanti akan mengalami perubahan ketinggian gitu. Misalnya, yang ini ya, di sini diisi air, airnya sampai sini, terus sampai sini, gitu. Nah, nanti di sini ada diisi lagi sama minyak, misalnya gitu. Jadi segini. Nah, ini minyak dan ini misalnya diisi oleh air. Kan misalnya gitu. Nah, untuk tekanan utama hidrostatis ini dia menyatakan kalau tekanan itu dia sama di setiap titik. Untuk penyelesaian soal, kalau ada soal tentang pipa U ini, kita bisa menggunakan rumus P1 akan sama dengan P2. Karena ini ada zat cairnya, berarti kita menggunakan rumus ini dong. O dikali G dikali H gitu. Dalam hal ini, yang mana benda satu? Kita misalkan air ya. Artinya kalau air, itu kan dia nanti mempunyai massa jenis sendiri. Atau kita kasih nama rho A. Atau massa jenis air. Karena ini minyak, ini nanti dia punya massa jenis sendiri. Namanya massa jenis minyak atau rho M. Karena pada gambar ini kita mendapati suatu ketinggian, ya, ini diukur sampai sini nih, sampai titik rendahnya. Ini ada yang namanya ketinggian air atau biasa kita sebut dengan HA, dan di sini ada ketinggian minyak atau biasa kita sebut dengan HM. Jadi boleh H1, boleh H2, boleh bebas. Kalau misalnya dia air sama oli, ya udah berarti HO. Boleh deh penamaannya bebas, ya. Karena tadi katanya tekanan di setiap titiknya sama, artinya dalam hal ini misalnya untuk bagian satu itu adalah air, sehingga kita tulis boleh di sini rho air dikali dengan G dikali dengan H air akan sama dengan rho minyak dikali dengan G dikali dengan H minyak. Nah, tetapi karena nilai gravitasinya sama, boleh kita coret aja atau boleh kita abaikan saja. Sehingga nanti untuk rumusnya, ya untuk pipa U ini nanti boleh kita tulis dengan rho A dikali dengan HA akan sama dengan rho M dikali dengan HM. Atau A itu boleh juga kita ubah dengan rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Boleh ya, untuk rho sendiri, rho itu adalah massa jenis zat cairnya dan H itu adalah, nah di sini H itu adalah ketinggian zat cairnya ya, diukur dari titik yang sama. Ini ada yang merah-merah tipis, ini saya tulis di situ. Nah, itu untuk hukum utama tekanan hidrostatis pada pipa U. Hanya saja sekarang di beberapa soal kadang dia itu bukan dua zat cair, tetapi bisa 3 atau bahkan lebih dari 3 zat cair. Caranya gimana? Sama, kita potong aja pipa U-nya, kita misalkan tuh jadi 2 gini. Nah, misalkan gitu. Ya, ini bagian 1 dan ini bagian 2. Jadi kita lihat di mana yang terdapat zat cair lebih dari 1. Misalnya di sini ditambahkan lagi sama oli. Ya udah, artinya nanti kan di sini punya massa jenis oli dan juga punya ketinggian oli. Kita jumlahkan saja di bagian yang kedua, artinya dia dekat minyak kan? Ya udah, kita nanti di sini boleh ditambah dengan plus rho oli dikali dengan H oli gitu doang. Ya, jadi semudah itu. Nah, selanjutnya setelah pipa U kita akan masuk atau kita akan bahas ada yang namanya hukum Pascal. Nah, untuk hukum Pascal sendiri itu sama, katanya tekanan yang diberikan pada setiap zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi di sini saya tuliskan hukum Pascal. Untuk hukum Pascal sendiri mungkin di SMP ya itu udah belajar, katanya tekanan di setiap titik yang diberikan oleh setiap zat cair pada ruang tertutup itu sama besar atau sama dia. P1 akan sama dengan P2. Dalam hal ini kita menggunakan yang ini. F sama A. Sehingga ini boleh dituliskan dengan F1 dibagi dengan A1 akan sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, di beberapa soal itu kadang menggunakan jari-jari dan diameter. Jadi, kalau nanti dia menggunakan jari-jari dan diameter, itu sebetulnya kita nggak usah lagi capek-capek mencari luas penampangnya. Kita boleh langsung masukkan aja ke rumusnya, misalnya gini.
kalau dia menggunakan jari-jari ya. Misal di soalnya itu dia menggunakan jari-jari. Kita tinggal ubah saja A-nya. Jadi kita boleh menggunakan rumus F1 per R1 kuadrat akan sama dengan F2 per R2 kuadrat gitu. Nah, itu kalau jari-jari. Kalau dia menggunakan diameter, kita ubah saja jari-jarinya menjadi diameter. Jadi boleh kita tuliskan F1 per D1 kuadrat akan sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, gitu. Ingat ya, kalau dia jari-jari sama diameter itu harus dikuadratin. Tapi nggak usah lagi kita cari nilai luas penampangnya atau nilai A-nya itu nggak perlu. Ini supaya kita lebih cepat mengerjakan soal ya, terutama nanti kalau soalnya pilihan ganda. Oke, di sini nggak usah saya tulis ya, kalau R itu adalah jari-jari. Ingat satuannya harus sama, kalau yang 1 cm, yang satunya juga harus cm. Kalau yang satunya meter, yang satunya juga meter. Begitu juga untuk diameter. Untuk nilai A, ya udah kalau dia diketahui luas penampang langsung aja pakai ini gitu. Nah, yang terakhir kita akan membahas ada yang namanya hukum Archimedes. Di sini saya tuliskan hukum Archimedes. Nah, di SMP kalian sudah mempelajari kalau hukum Archimedes itu berbicara tentang keadaan suatu benda yang ada di dalam suatu zat cair, di mana hukum Archimedes itu bunyinya gaya apung yang bekerja pada suatu benda ketika dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair atau ke dalam suatu fluida, maka itu beratnya akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi gaya apung itu akan sama dengan berat benda yang dipindahkan. Nah, untuk Archimedes ini dia kan berbicara tentang sebuah gaya, artinya ada F-nya atau force-nya. Sehingga nanti di sini ada yang kayak gini. Fa itu akan sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda ketika berada di dalam fluida WF gitu. Nah, di sini saya tuliskan keterangannya. Fa itu adalah di beberapa buku itu boleh disebut dengan gaya Archimedes, boleh juga disebut dengan gaya apung, boleh juga disebut dengan gaya angkat, boleh ya sama aja. Satuannya Newton dan WU. WU itu adalah berat benda di udara. Berat benda di udara. Satuan berat itu sama Newton dan WF itu adalah berat benda ketika telah dicelupkan ke dalam zat cair. Berat benda di dalam fluida ya. Satuannya Newton gitu. Nah, jadi itu untuk hukum Archimedes. Tetapi di beberapa soal kadang dia itu tidak diketahui berat benda di udara dan berat benda di fluidanya. Jadi untuk Archimedes sendiri itu boleh kita tuliskan dengan Fa ya. Boleh juga kita menggunakan rumus ini nih. Fa itu sama dengan massa jenis zat cair atau rho fluida dikali dengan gravitasi dikali dengan VBTC. Apa itu VBTC? Volume benda yang tercelup. Nah, untuk volume benda yang tercelup itu tergantung keadaan bendanya. Kalau misalnya seluruhnya tercelup, artinya itu sama dengan volume bendanya. Kalau dianya tercelup sebagian, kita lihat berapa bagian yang tercelup dari volume bendanya. Ya, gitu. Nah, untuk Archimedes sendiri, itu nanti ada 3 kasus yang biasanya terjadi. Ada yang namanya terapung, melayang, dan juga tenggelam. Nah, di sini saya akan tuliskan 3 kasus hukum Archimedes ya. Yang pertama itu ada yang namanya terapung. Kapan itu terjadi terapung? Terapung terjadi ketika berat benda itu lebih kecil daripada gaya angkatnya atau gaya Archimedesnya. Terus, volume benda yang tercelupnya, VBTC-nya, itu juga lebih kecil daripada volume bendanya. Lalu yang ketiga, massa jenis benda atau rho benda itu juga lebih kecil daripada massa jenis fluida atau massa jenis zat cairnya. Itu ya kalau yang terapung. Yang kedua, ada yang namanya melayang. Nah, apa syarat-syarat melayang? Syarat-syarat melayang itu terjadi ketika berat benda akan sama dengan gaya fluida atau Fa-nya. Terus,
volume benda yang tercelup itu akan sama dengan volume bendanya. Lalu untuk massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis fluidanya ya. Yang terakhir itu ada yang namanya tenggelam. Nah, kalau tenggelam itu kebalikan dari terapung ya. Tenggelam. Kalau dia tenggelam, itu artinya berat bendanya lebih besar daripada gaya angkatnya atau gaya fluidanya. Nah, untuk volume benda tercelupnya, VBTC-nya itu sama dengan volume bendanya. Kenapa? Karena semuanya tercelup. Dan untuk massa jenis bendanya, itu dia lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, gitu. Biasanya untuk benda yang terapung itu suka ditanya nih berapa nilai massa jenis benda ketika dia hanya tenggelam beberapa bagian saja atau hanya tercelup beberapa bagian saja. Nah, itu kita boleh menggunakan rumus massa jenis benda atau rho B itu akan sama dengan massa jenis fluida atau rho fluida dikali dengan volume benda tercelup ya, dibagi dengan volume bendanya. Nah, kita boleh menggunakan rumus ini gitu. Oke, sampai sini dulu materi pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.